Shalom, anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, pada saat ini kita akan kembali melaksanakan kebaktian minggu secara online. Namun, sebelum kakak memulai kebaktian, kakak akan menyampaikan dulu siapa saja pelayan kebaktian yang akan melayani kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Untuk pelayan liturgi adalah Ibu Penatua Elindrayati. Kantoria adalah Ibu Retna Sukawidyastuti dan Kak Deborah Sinurat. Pemain musik Bapak Pendeta Herianto Pahpahan SSI. Untuk pelayan firman di kelas Indria adalah Ibu Erna Purnamawati. Untuk kelas Pratama adalah Ibu Penatua Sarceterok. Dan di kelas Madya Praremaja adalah Ibu Penatua Lince Latumerisa. Sedangkan untuk operator penyusun slide adalah Kak Kristia. Nah, adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, juga uang persembahan. Semuanya menggunakan baju yang rapih. Kita akan bersiap-siap untuk mengadakan kebaktian sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Pujiannya adalah Rukun Cinta. Adik-adik, pujian pertama tadi adalah Rukun Cinta. Mengajarkan kepada kita untuk senantiasa saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Sekaligus doa pembacaan firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa dan adik-adik boleh duduk kembali. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang telah menyertai dan menuntun kami semua, terutama anak-anak-Mu, di dalam menjalankan tugas keseharian. Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau senantiasa menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Orang tua yang begitu mengasihi kami, kakak dan adik yang begitu mempedulikan kami. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan
yang senantiasa mau mengasihi mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar hidup kami semakin dipimpin dan disertai oleh Tuhan, dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tolong ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh mendengar dan memahami firman-Mu, terlebih melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum adik-adik mendengar cerita, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Masih ingat? Ya, firman Tuhan minggu lalu berkisah tentang 10 firman Tuhan, ya. Nah, minggu lalu kakak-kakak sudah menyampaikan di kelas masing-masing, dari hukum Tuhan yang pertama sampai yang keempat. Masih ingat tidak? Ayo, siapa yang ingat? Ya, kita ulangi ya. Hukum pertama, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan menyembah bagimu patung. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan hukum Tuhan yang keempat adalah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, pada pagi hari ini kakak-kakak sekolah minggu akan melanjutkan ceritanya, akan melanjutkan firman Tuhan, akan melanjutkan hukum Tuhan dari yang kelima sampai yang ke-10. Dengarkan baik-baik ya, dan terlebih lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik, tiba waktunya kita akan membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan membacanya di dalam perjanjian lama ya adik-adik ya. Kita buka Keluaran 20 ya. Kita buka Keluaran 20 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Ya, kakak berharap adik-adik selalu sehat ya. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya, yang terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Nah, adik-adik, pada saat ini ya, kakak mau memberikan pengajaran yang masih ada hubungannya ya dengan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Apa ya adik-adik? Masih ingat? Iya, itu tentang 10 hukum Taurat atau dasar titah Tuhan ya. Nah, kalau minggu yang lalu adik-adik belajar 10 hukum Taurat mulai dari hukum yang pertama sampai dengan keempat. Masih ingat adik-adik? Hukum yang pertama itu tentang apa ya? Iya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya adik-adik harus mengakui bahwa
hanya ada satu Tuhan Allah ya dalam kehidupan adik-adik. Lalu yang kedua, jangan menyembah patung ya. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, kenapa? Karena nama Tuhan kan kudus ya adik-adik. Jadi kita tidak boleh mengucapkan sesuatu demi nama Tuhan untuk meyakinkan seseorang misalnya. Jadi kita harus menguduskan nama Tuhan ya. Dan yang keempat itu adalah tentang kita harus ingat ingat dan kuduskan hari Sabat. Artinya kita harus ingat waktu untuk datang kepada Tuhan, bersyukur ya, berdoa karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, pada saat ini masih ada kelanjutannya ya tentang dasar firman Tuhan. Jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang firman Tuhan ya, hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan ke-10. Nah, adik-adik, firman Allah itu ya, atas firman Allah ini ya, kita mau belajar bahwa karya Allah dalam hidup manusia, karya Allah ketika Ia memberikan pemeliharaannya dalam hidup kita. Kita bisa rasakan ya bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia memberikan kesehatan, Dia memberikan apa yang kita butuhkan, mencukupi kebutuhan kehidupan adik-adik dari hari lepas hari. Nah, berdasarkan hal itu kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, kehidupan adik-adik semua, dengan cara kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Nah, itu hal yang bisa adik-adik lakukan sesuai dengan firman Tuhan dari hukum Taurat yang ke-1 sampai dan ke-4. Nah, kakak ulangi lagi ya. Kalau tadi tentang penerapan atau cara adik-adik melakukan firman Tuhan pada minggu yang lalu, nah sekarang kakak mau mengajak nih adik-adik, apa ya yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah adik-adik, kalau pada minggu ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama melalui hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10 ini, sebagai tuntunan yang Allah berikan kepada umatnya agar diberkati dan layak disebut umat pilihan Allah. Adik-adik adalah anak-anak Tuhan ya. Adik-adik sudah terpilih menjadi anak-anak yang diselamatkan. Nah, bagaimana caranya agar kita mau melakukan ya apa yang dikehendaki Tuhan? Nah, adik-adik tentunya di sini adik-adik harus banyak belajar ya. Dalam hidup ini adalah sebuah perintah untuk menghargai, menghormati dan mengasihi sesama manusia. Nah, ini maksudnya ya. Jadi melalui firman ini adik-adik mau diajak agar kita bisa mengasihi sesama manusia, menyayangi mereka. Apa ya yang bisa dilakukan? Bagaimana caranya mengasihi sesama manusia? Nah adik-adik, tentunya adik-adik sayang ya kepada Tuhan ya, sebagai pencipta, sebagai Allah yang Maha Kuasa ya. Nah, tentunya cara kita mengasihi Allah ya, kita juga bisa nyatakan dengan mengasihi sesama manusia. Hidup kita haruslah hidup yang selalu menaburkan kebaikan. Artinya, adik-adik harus berbuat baik kepada sesama ya, harus mengasihi temannya ya. Bagaimana caranya?
Apa yang bisa adik-adik lakukan? Nah, kakak mau berikan contoh ya. Misalnya ketika ada orang sakit nih adik-adik, ada teman kita yang sakit, atau ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit. Adik-adik pernah sakit nggak? Nah, kalau ada yang pernah sakit, pasti ya pernah merasakan badannya nggak enak, tubuhnya lemah, makannya nggak nafsu ya, makan minumnya juga pokoknya nggak enak deh kalau sakit. Nah, bila ada salah satu anggota keluarga yang sakit, pasti ya semua orang yang ada di dalam rumah juga ikut merasakan ya betapa sedih ya, tidak enak ya kalau sakit. Nah, sebagai papa dan mama, mereka mengasihi adik-adik ya. Kalau mereka adik-adik sakit, mereka pasti akan mencari bagaimana agar adik-adik bisa sembuh. Misalnya ya, adik-adik diukur dulu suhu badannya, kemudian ayah atau papa ya atau mama memberikan obat ya. Sebelum minum obat tentunya harus makan ya. Nah, adik-adik, nah itu adalah beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang yang dikasihi ya, yang mengasihi adik-adik di keluarga. Pasti ya tujuan mereka adalah agar adik-adik menjadi sembuh. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya ada teman kita yang sakit? Apa yang bisa adik-adik lakukan? Apalagi ya adik-adik di masa pandemi ini, kita kan nggak bisa ya untuk begitu mudahnya mengunjungi orang-orang yang sakit ya di rumah sakit. Nah, adik-adik bisa lakukannya dengan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus memberikan kesembuhan buat teman-teman yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, itu cara yang bisa adik-adik lakukan ketika adik-adik mau berbuat baik kepada sesama. Ada lagi nih adik-adik, cara berikutnya, contohnya nih, misalnya sekarang kan lagi masa sulit ya adik-adik, masih beredarnya virus corona ya, pandemi ya, di mana-mana banyak orang yang menjadi susah karena pandemi ini ya, yang begitu panjang mulai dari tahun lalu ya, bulan Maret tahun lalu sampai sekarang masih kita rasakan kesulitan karena pandemi ini. Nah, sehingga banyak orang-orang yang kesulitan ya, bahkan ada orang-orang yang sampai tidak bisa orang miskin ya, orang tidak bisa makan ya, mereka kesusahan ya. Nah, adik-adik bisa melakukan kasih Tuhan ya, wujud kasih Tuhan dalam kehidupan adik-adik, menyatakan bagaimana cara mengasihi sesama. Misalnya adik-adik bisa menolong mereka. Kalau adik-adik punya makanan, sebagai keluarga yang diberkati, bisa berbagi kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman ya. Atau misalnya adik-adik punya tabungan di rumah ya. Kalau adik-adik memiliki kelebihan ya, adik-adik boleh menyisihkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik lewat papa dan mama. Misalnya tabungan adik-adik boleh disisihkan sebagian. Nah, itu boleh disampaikan melalui persembahan yang ada di gereja ataupun yang ada di di sekitar lingkungan adik-adik. Pasti ya suka ada yang datang untuk meminta partisipasi ya, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama untuk menolong mereka yang terdampak karena pandemi ini. Nah, adik-adik mau nggak melakukan hal yang baik
untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, kakak ajak adik-adik semua ya. Semoga adik-adik semua bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, semoga apa yang kakak sampaikan pada saat ini bisa membuat kalian semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan dan tekun selalu dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan. Persembahannya dikumpulkan dengan baik, nanti dibawa oleh mama atau papa ke gereja ya. Pujian untuk persembahan adalah beri syukur. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap berkat, kasih dan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan untuk bersyukur kepadamu dalam hidup kami, apapun itu keadaannya. Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang terus mengucap syukur, baik dalam keadaan sedih ataupun senang. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau memberkati persembahan ini, agar boleh terpakai untuk pelayanan di gerejamu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Tuhan sampaikan melalui kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah kami terus boleh memegang teguh firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi sesama kami, seperti Engkau mengasihi kami. Biarlah dalam hidup kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau sertai, Engkau pimpin kehidupan kami untuk ke depannya, agar senantiasa penyertaan-Mu boleh kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah ya, di mana kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Nah, pujiannya adalah kasih. Mari kita nyanyikan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak undang berdiri. Kita akan menutup lewat pujian Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik undang berdiri ya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Demikian tadi pujian tersebut mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik telah mengikuti kebaktian dengan baik. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.